saudara yang ada di rumah-rumah, bahkan yang ada di tempat ini, hari ini sekali lagi kita mau datang di hadapan Tuhan, amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu mari bersama-sama kita mau berfellowship satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, dengan keluarga Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Boleh lihat kanan kiri keluarga Bapak Ibu Saudara, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, karenanya hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online bersama-sama, kita boleh datang di hadapan Tuhan, amin. Hari ini sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Dia, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena kami boleh lihat kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan senantiasa. Kami boleh melihat Tuhan segenap kebaikan-Mu ya Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kami ada di penghujung bulan ini adalah bukti bahwa Engkau menyertai dan mengasihi kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat dari tempat ini, kami boleh melihat mulai dari hari ini ada berkat yang lebih lagi di bulan yang depan ya Tuhan. Ada pengharapan yang lebih lagi Tuhan di bulan yang selanjutnya. Bapak, kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami besar, Tuhan kami boleh disembah ya Tuhan. Marilah kedua kemuliaan untuk bersama mengucapkan syukur
Amin. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita, Bapak Saudara. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi kasih tahu kanan kirinya, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Woo!
kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan ditaburi oleh firman Tuhan, Bapak Saudara. Bapak, kami siapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi Tuhan, tanah yang Tuhan, subur ya Bapak. Dimana firman itu boleh ditabur Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan dalam hidup kami, akan berbuah Tuhan dan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari
sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dalam minggu yang terakhir di bulan Juni ini ya Tuhan, kami tahu hari-hari yang kami lewati senantiasa dalam kasih karunia dan kemurahan, tetap dalam perlindungan, penjagaan dan pembelaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Bahwa kami tidak pernah kekurangan yang baik, sebab kasih setia-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Tuhan, Engkau membuka tingkap langit, ucapkan berkat yang terbaik dari langit di atas, ucapkan berkat-Mu dari bumi yang di bawah ya Tuhan, dengan embun yang terbaik, dengan berkat seberang lautan ya Bapa. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Aku berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam kesempatan ini. Terus Tuhan Kau jagai dan lindungi, berkati. Apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Semua yang dimiliki biarlah berkat-Mu turun, membuatnya bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang boleh menjadi milik bagian kami. Bahkan Kau berjanji Tuhan memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan kemenangan yang gilang gemilang ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang besar ini Tuhan, 17.000 pulau-pulau yang tergabung dalam Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, yang tinggal di pegunungan, yang tinggal di daerah pantai, yang tinggal di perkotaan, yang tinggal di perdesaan. Berkat yang sama turun atas mereka. Kami doakan untuk pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, DPR Tuhan, semua gubernur sampai Tuhan yang terendah sekalipun. Anugerah-Mu dan kemurahan-Mu menyertai mereka ya Bapa. Kami menadakan tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa yang besar ini ya Tuhan. Kami terus doakan juga kota kami, Prabu Muli, yang kami sangat-sangat kasihi. Bila Prabu Muli Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu, Prabu Muli Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami percaya pemerintahan yang ada, wali kota, wakil wali kota semua Tuhan, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun juga ya Tuhan. Tetap dalam perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Terus kami doakan para dokter perawat yang terus sampai hari ini berjuang. Mereka memberi hati, memberi waktu, tenaga, pikiran mereka melayani Tuhan untuk mereka yang terpapar daripada COVID-19 ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk gereja-Mu yang sudah mulai beribadah, dan kami yang beribadah online ini. Setiap Tuhan gereja-gereja ditahirkan di dalam nama Yesus. Terbungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan pagi ini, di dalam kesederhanaan, dalam kata-kata yang sederhana tersurapi, sehingga firman-Mu dapat terimpartasi dengan sempurna. Biarlah ini boleh menjadi berkat, iman, rema, kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah di atas iman itu kami boleh hidup, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita yang ada di rumah-rumah yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan hati gembira sukacita, sama-sama kita katakan amin. Yang di rumah, yang di tempat ini, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Oke, Bapak Ibu bisa duduk kembali, mengambil posisi yang terbaik untuk saudara bisa ikutin pembagian firman ini. Apa yang saya sampaikan ini, saudara bisa tangkap itu. Lagi online radio juga saudara ya. Oke. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, saya mau sampaikan bahwa kami tetap berdoa buat saudara semua yang ada di rumah-rumah, yang dalam keadaan apapun juga, walaupun kami sebagian tahu, sebagian kami tidak tahu, karena kurang informasi, karena sesuatu dan lain hal, kami tetap berdoa buat saudara supaya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan. Amin. Biarlah kasih karunia dan kemurahan Tuhan turun atas hidup saudara. Nah, minggu-minggu yang lalu saya bagikan atau saya khotbahkan tentang Allah, saudara ya. Allah sebagai pemelihara hidup kita, Allah sebagai Bapa dalam hidup kita, Dia sebagai gembala, Dia sebagai sahabat, Dia sebagai penyembuh. Sebenarnya ada masih banyak lagi aspek-aspek yang dimana Allah itu bekerja di dalamnya, saudara. Nah, kalau begitu besar Allah itu bekerja dalam hidup kita, dalam setiap aspek hidup kita, masalahnya adalah mengapa begitu banyak orang percaya yang
justru tidak mengalami yang namanya kehebatan Tuhan Allah dalam hidup dia. Nah, saya hari ini akan mengulang khotbah di mana awal-awal waktu kita pertama kali ada di dalam masa pandemi ini, saudara ya. Nah, judul khotbah hari ini saya kasih judul Mencari Allah di Masa Sukar. Di awal-awal virus corona atau COVID-19 ini terjadi, kita dilarang untuk berkumpul, saudara ya. Kita dihimbau untuk tidak berkumpul dalam satu perkumpulan yang besar. Kita diminta untuk bisa ibadah di rumah. Anak-anak sekolah dari rumah, yang kerja dari rumah, saudara ya. Ya, yang nganggur biasa di rumah, saudara memang. Kita diminta untuk beribadah juga di rumah, saudara. Ya, dan sebagainya, semuanya dari rumah. Nah, waktu itu ada satu ayat yang dibagikan dari Amsal 22 ayat yang ketiga, dan hari ini saya ingin bagikan ayat ini dari satu sisi yang berbeda, dari sisi yang lain. Nah, Amsal 22 ayat 3, mari kita sama-sama baca. Bapak Ibu yang bisa lihat di depan, atau saudara yang mempersiapkan Alkitabnya, saudara juga ada sebagian yang saya perhatiin mereka catat, nulis. Ya, saya berdoa ini jadi berkat buat kita semua. Nah, Amsal 22 ayat 3, yuk kita baca sama-sama sekali lagi, 2, 3. Sama-sama. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena. Ayat ini, saudara ya, disampaikan walaupun terjadi pro dan kontra waktu itu, kita jujur. Tetapi Amsal mengajarkan kita orang bijak, saudara dan saya, dikatakan waktu melihat malapetaka bersembunyilah ia. Apa sih bijak? Bijak itu secara umum dikatakan arif, berakal, dia berbudi, dia cakap dalam bidangnya, cerdik, cermat, pandai, pintar, tajam pikirannya. Nah, itu dikategorikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan dalam kata bijak tadi. Nah, apa itu malapetaka? Malapetaka itu diterjemahkan, definisinya adalah kecelakaan, kemalangan, kesesakan, kesengsaraan, kesusahan, musibah dan sebagainya yang tidak mengenakan kita. Pasti kita sebut dengan malapetaka, kategorinya seperti itu. Terus kalau orang bijak melihat malapetaka, dia melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kata bersembunyilah ia ini punya arti, kata bersembunyilah ia, sekali lagi saya ngomong, dia punya arti itu pilihan dia sendiri, bukan paksaan. Jadi itu inisiatif dia sendiri. Waktu dia melihat malapetaka, dia secara otomatis mengambil satu keputusan pribadi dia untuk bersembunyi, bukan dipaksa. Nah, itu istilah kata ini, saudara ya. Nah, kata bersembunyi punya arti begini, berlindung atau melindungkan diri supaya tidak terlihat. Nah, itu bersembunyi. Saya percaya saudara waktu masa anak-anak ya, kita pernah main yang namanya peta umpet ya, saudara ya. Bersembunyi, kalau orang lain cari gak ketemu. Nah, waktu malapetaka datang, malapetaka itu menghampiri manusia. Kita disuruh bersembunyi supaya kita terlindung. Kita melindungkan diri supaya tidak terlihat dan supaya kita terluput. Tujuannya di situ. Artinya, saudara, garis bawahi, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Arti yang penting adalah dari ayat ini, hari ini yang saya mau bagikan, bahwa setiap orang harus memiliki yang namanya tempat bersembunyi secara pribadi masing-masing. Apa artinya? Dan kita akan terus lihat ini. Nah, negara-negara yang sering terkena badai topan, angin puting beliung yang hebat-hebat, saudara ya. Ada topan Katrina yang dulu itu sangat merusak, topan Maria, saudara ya. Terus namanya wanita semua itu topan, saudara ya. Saya tidak ngerti, saya sudah ngomong apakah selalu bikin badai, nggak ngerti juga, saudara ya. Tapi pernah yang seperti itu merusak. Nah, negara-negara yang sering dilanda badai dan topan, mereka punya tempat persembunyian yang kita kenal dengan kata bunker. Ada persediaan makanan di situ. Jadi waktu topan itu datang, mereka turun dan bersembunyi. Sekalipun rumah mereka di bawah topan, dihancurkan topan, di atasnya rata, tapi mereka aman di dalam tempat persembunyiannya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, semut, kita disuruh belajar untuk belajar kepada semut. Semut itu dia cari makanan di musim panas, dan waktu di musim dingin
dia aman di dalam persembunyiannya. Bagi semut, musim dingin itu adalah malapetaka yang besar dalam hidup dia. Dia keluar, dia tidak bisa mati, tidak punya makanan, dia juga mati, saudara. Nah, Alkitab berkata kalau orang bijak melihat malapetaka, artinya ada sesuatu yang mau datang dalam hidup dia yang bisa mencelakakan hidup dia. Maka dia punya inisiatif, naluri dia sendiri untuk bersembunyi. Yang bisa mengerti katakan amin. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah bersembunyi seperti apa yang Alkitab maksudkan? Mari kita lihat dan kita belajar dari Raja Daud. Nanti ada satu kisah juga Ayub, bagaimana mereka mencari Allah, saudara, dan bersembunyi. Mazmur 32 ayat 6 dan yang ke-7. Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah, Daud berkata begini, setiap orang saleh. Apa arti orang saleh? Orang saleh bukan hanya dia beragama, tapi orang saleh adalah orang yang menjalankan agamanya dengan tepat. Itu dengan sangat tepat, tidak kurang, saudara ya. Itu adalah orang saleh yang tidak pernah meleset, saudara. Yang 10 betul kita ngomong, itu orang saleh. Secara umum kita gambarkan seperti itu. Setiap orang saleh, kata Daud, berdoa kepadamu. Arti berdoa, saya percaya dia itu mencari Tuhan. Makanya perlu berdoa selagi engkau dapat ditemui. Dan kalau orang mencari Tuhan di masa sukar dia, seperti yang tadi kita ngomong Daud, ada satu kisah, satu hari Daud itu pulang ke tempat di mana mereka berkemah yang disebut dengan Ziklag. Waktu dia pulang ke Ziklag, semuanya habis, semuanya dibakar oleh musuh, semua rakyatnya yang ada bersama-sama dengan dia termasuk keluarga Daud itu diculik, ditawan, terus harta benda dijarah. Nah, ini masa sukar, malapetaka ini untuk yang namanya Daud. Tapi dia mengerti bahwa orang saleh, orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya berdoa mencari Tuhan di masa sukar. Ya, karena apa? Karena dia tahu sekalipun ada banjir besar yang melanda, yang terjadi, itu tidak akan menghanyutkannya. Nah, dia berdoa, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia memakai effort, dan akhirnya kita tahu di peristiwa Ziklag, Daud dapat merebut kembali. Bahkan harta benda yang dia dapat itu jauh lebih banyak daripada apa yang hilang. Mencari Tuhan di masa sukar memang ini perlu dilatih dan dibangun menjadi gaya hidup kita. Banyak orang waktu masa sukar datang dalam hidup dia, justru kecewa lebih banyak daripada mencari Tuhan, daripada mencari jawaban, daripada mencari maksud dan rencana Tuhan. Dia kecewa terhadap keluarga, terhadap teman pelayanan, terhadap gereja, terhadap Tuhan, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Ayat 7 dari Mazmur 32 ini. Nah, setiap orang saleh, artinya orang saleh hari ini, tadi kalau kita ngomong menjalankan ibadahnya, tapi kalau hari ini saya ngomong orang saleh itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dia harus berdoa mencari Tuhan sebenarnya. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Daud tahu waktu dia berdoa mencari Tuhan, dia tahu malapetaka tidak akan menimpa dia. Kenapa, saudara? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Waktu kesesakan itu datang, waktu masalah itu datang, waktu pergumulan itu datang, Tuhan menjaga dia, Tuhan mengelilingi dia, saudara, dan melindungi dia. Nah, doa saya terus di tempat ini, biar setiap kita dalam penjagaan, pembelaan, dan pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin, saudara. Kalau kita lihat lagi, saudara ya, di dalam Ayub 5 ayat 8 dan 9. Ayub dalam pergumulannya yang hebat, kita tahu dalam satu hari mati semua hewan ternaknya, harta bendanya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia. Tapi Ayub 5 ayat 8 dan 9, Ayub mengajarkan buat kita, saudara. Tetapi aku, dia berkata, tentu aku akan apa? Mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Banyak orang mengadukan perkara dia kepada orang yang mungkin tidak percaya, kepada orang yang sama-sama kecewa. Dia mengadukan perkaranya kepada orang yang selalu pesimis, saudara ya, sehingga tidak ada iman dalam hidup dia. Nah, Ayub berkata sekalipun dia ditinggalkan oleh banyak orang,
disalahpahami oleh keluarganya, diomongin dengan yang tidak-tidak oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia mengambil satu keputusan, tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku, saudara. Ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Waktu masa sukar kita mencari manusia, mencari pertolongan manusia, mungkin kita bisa kecewa. Yang jauh lebih baik daripada kecewa, mungkin kita dapat simpati aja atau empati aja, saudara ya, belas kasihan saja. Tetapi kita tidak akan dapat lebih daripada itu. Tapi waktu kita mencari Tuhan, sekalipun di masa sukar, waktu kita mengadukan perkara kita kepada Dia, maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Tiba-tiba pertolongan datang, tiba-tiba mujizat datang, tiba-tiba terobosan terjadi dalam hidup kita. Sehingga Ayub berkata, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam hidup dia tak terbilang banyaknya. Katakan amin yang mengerti. Oke. Nah, mencari Tuhan di masa sukar, atau dalam kata kita ngomong bahasa hari ini, Amsal 22 ayat 3, malapetaka, seharusnya menjadi satu tindakan yang dilakukan setiap orang percaya di masa-masa sukar, saudara ya. Bukan kecewa, tapi mencari Tuhan di masa sukar. Bahkan orang tidak percaya pun punya naluri mencari Allahnya, mencari Tuhannya di masa sukar. Saya kasih satu contoh secara cepat hari ini, Yunus 1 ayat 5. Coba kita lihat. Kita tahu Yunus disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsus, saudara ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan Tuhan kirimkan yang namanya badai. Kapalnya diombang-ambingkan oleh angin badai. Nah, perhatikan ayat 5 ini. Semua awak kapal, ABK kapal, nakodanya, saudara ya, awak kapal menjadi takut. Garis bawahi, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Waktu malapetaka, awak kapal dihantam badai dan topan ini. Mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Nah, naluri saya ngomong tadi bahwa mencari Allah di masa sukar itu harusnya dimiliki oleh orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, mereka tahu mereka harus mencari Tuhan, bukan menjadi kecewa ataupun marah, saudara ya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, lalu tidur di situ dengan nyenyak. Orang paling mau ngomong dak kati dosa, dia tidur nyenyak, saudara. Nah, mungkin inilah yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, harusnya kita bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena kita tahu kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Setuju katakan amin? Yesus waktu ada badai tidur di buritan kapal. Murid-murid panik dan dia berkata, "Guru, tidak kau peduli, kita akan binasa, kita akan mati." Tapi Yesus tidur, saudara. Anak kecil yang biasa tidur di ayunan, ya waktu zaman dulu di ayunan tidur di ayun, dia bisa tidur dengan nyenyak. Waktu ayunan itu berhenti, justru dia bangun. Kenapa, saudara? Karena waktu ayunan itu berhenti, dia tahu bahwa orang tuanya tidak bersama dengan dia, makanya dia bangun. Waktu di ayun lagi, dia ngerti, saudara ya, bahwa ada orang tuanya yang bersama-sama dengan dia. Kalau ada badai dan topan dalam hidup kita yang datang, kita harusnya juga belajar bahwa sebenarnya Tuhan sedang bersama dengan kita, dan mujizat pasti ada dan terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin, saudara. Amin. Kalau ngomongin badai susah amin ya, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita mencari Tuhan di masa sukar yang kita hadapi? Saya bagikan 2 poin saja hari ini. Kalau tadi setiap orang bijak waktu melihat malapetaka dia bersembunyi, artinya dalam setiap hidup saudara dan saya harusnya kita memiliki tempat persembunyian. Nah, Daud menjadikan Tuhan itu sebagai tempat persembunyian dia. Dia mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai tempat persembunyiannya. Nah, hari ini 2 poin. Bagaimana kita mencari Tuhan? Yang pertama, mencari Tuhan itu harus dengan kasih. Tuhan itu memberikan manusia, saudara dan saya itu satu kehendak bebas yang kita kenal dengan kata free will, saudara ya, kehendak bebas. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, Tuhan kasih kebebasan.
Semua pohon boleh dimakan, bebas dimakan, tapi satu, saudara, yang tidak boleh dimakan. Artinya, Tuhan itu memberikan manusia itu satu kehendak memilih. Memilih untuk takut atau taat kepada perintah Tuhan, atau memilih mengikuti kemauannya sendiri. Dan kita sudah tahu bahwa Adam dan Hawa mengikuti kemauan hatinya untuk makan, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Nah, Tuhan tidak pernah memaksa kita, saudara. Kalau saudara nanti baca Ayub yang kelima dan seterusnya ya, saudara ya, Tuhan itu dikatakan tidak menuntut korban sembelihan, tidak menuntut lemak-lemak, tidak menuntut kemenyan, tidak menuntut apa-apa dalam hidup kita. Yang Dia mau adalah kita mencari Tuhan, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan susah, baik itu dalam keadaan sukacita maupun kita bersusah berduka cita. Kita bisa mencari Tuhan itu dengan mengasihi Tuhan, dengan kasih Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Makanya Dia ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu yang Dia mau, bukan dengan paksaan, saudara. Kadang-kadang kita bergereja, kadang-kadang kita beribadah itu dengan sedikit ancaman. Kalau tidak beribadah ada akibatnya. Nah, Tuhan tidak pernah begitu. Tuhan itu selalu rindu kita datang kepada Dia, saudara ya, dengan hati kita, dengan kasih kita. Kalau kita punya anak, kadang-kadang kita ngomong kalau nggak datang kita nggak kasih duit, kalau datang baru kita kasih duit, itu namanya dengan syarat. Tapi waktu mereka bisa datang tanpa, bahasa kerennya sekarang ya, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan itu tanpa modus, wah, itu Tuhan pasti bangga banget dengan saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, yang kedua, mencari Tuhan itu harus dengan yang namanya pertobatan. Kalau saudara baca Ayub pasal pertama, ayat yang pertama, coba kita lihat Ayub pertama, ya, ayatnya yang pertama, pasal pertama ayat pertama, coba kita lihat. Nanti kita akan ke Ayub 5, mulai dari ayat 17 sampai 27 saya akan bacakan dan jelaskan secara cepat, dan kita akan berdoa. Ayub pertama dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz, namanya Ayub. Orang itu saleh. Saleh tadi adalah menjalankan perintah Tuhan dengan taat, tidak meleset, ya, tepat, saudara ya. Orang saleh artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan cuma orang saleh, jujur. Walaupun sekarang ini banyak orang ngomong susah Pak cari orang jujur. Saya berdoa masih banyak orang jujur, yaitu saudara dan saya di tempat ini, katakan amin. Ya, biarlah kita semua didapati sebagai orang-orang yang bukan hanya saleh, tapi kita juga jujur. Nah, Ayub bukan cuma saleh jujur, dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti begini, wah kalau aku tidak ngembaliin perpuluhan nanti kena azab, saudara ya, ada malapetaka. Itu bukan takut Tuhan, tapi ketakutan akan Tuhan. Bisa katakan amin, mengerti? Yang keempat ya, menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Jadi saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu satu pribadi yang pasti luar biasa, yang kita bisa lihat seharusnya di dalam diri orang-orang percaya, katakan amin. Menjauhi kejahatan bukan ada perampok di situ dia lari, bukan, saudara. Tapi menjauhi kejahatan, kalau boleh saya terjemahkan begini, kalau ada sesuatu yang kira-kira ngumpul-ngumpul ngomong tidak perlu bisa menimbulkan kejahatan, nah dia jauhkan itu juga. Itu maksudnya juga menjauhi kejahatan. Saya katakan amin sekali lagi. Nah, kita ke Ayub 5, 17 sampai 27. Jadi Ayub ini mengerti bahwa mencari Tuhan itu, sekalipun Ayub sudah saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi Ayub mengerti bahwa di dalam kesalehan, di dalam kejujuran, di dalam takut akan Tuhan, dan di dalam hidup yang benar yang dia bangun, dia harus lebih lagi mencari Tuhan itu di dalam yang namanya pertobatan. Yuk kita baca ayat 17. Saudara bisa baca di rumah sama-sama dengan saya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub berkata di dalam kesalehan, kejujuran, dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dia ngomong aku ini perlu bertobat. Bertobat dari apa? Dia ngomong berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Manusia itu lebih pengen ditegur atau lebih pengen dipuji sih sebenarnya? Saya kedengaran dari rumah-rumah ngomong dipuji katanya gitu ya.
dari tempat ini lebih banter. Manusia lebih pengen dipuji daripada ditegur, betul nggak? Kalau dipuji, wah ditraktir kita, diajak makan, saudara, dibawain oleh-oleh. Kalau dipuji, tapi kalau ditegur, marah, ngambek, kecewa, tidak bergereja. Itulah manusia. Tapi Ayub bertobat, saudara. Dia juga marah pertama kali ditegur oleh sahabat-sahabatnya. Tapi dia menyadari di satu titik bahwa mencari Tuhan di dalam masa sukar itu juga perlu dengan rasa atau dengan hati yang bertobat atau dengan pertobatan. Ayat 18. Dia tahu karena dialah Allah yang melukai, bukan melukai Allah itu kejam, tapi Allah itu ya dia mengizinkan kadang-kadang seperti Ayub, ya dia izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia juga yang membebat, dia juga membalut, ya. Terus dia yang memukuli, bukan Allah sekali lagi kejam memukuli, ini istilah yang dipakai oleh Ayub. Tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. 19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam kesesakan engkau tidak kena malapetaka. Dia tahu di dalam mencari Tuhan, di dalam pertobatan, Tuhan itu meluputkan kita dari segala macam yang namanya malapetaka. Kenapa saudara? Sekali lagi, karena tadi kita belajar dari Raja Daud dan Ayub. Dia mencari Tuhan, artinya dia berdoa kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian. 20. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, ya, sehingga kita bisa tetap hidup. Dan pada masa perang dari kuasa pedang kita terluput, ya, kita tidak binasa. 21. Dari cemeti lidah engkau terlindung dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, karena kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Ayub ngomong dari cemeti lidah engkau terlindung. Saya waktu baca ayat ini ya, cemeti lidah ya. Apa sih istilah yang digambarkan oleh Ayub, cemeti lidah? Kita tahu cemeti cambuk. Cambuk itu untuk apa sih cemeti itu? Untuk supaya sapi, kebo, keledai, mungkin kuda waktu dipecut dia bisa lari dengan cepat. Nah, cemeti lidah ini omongan-omongan yang bukan hanya sekedar omongan biasa, bukan hanya sekedar gosip, bukan hanya sekedar fitnah, tapi ini cemeti. Lidah ini jadi cemeti. Bisa dibayangin nggak, saudara, bagaimana orang ngomongin Ayub model waktu itu? Mungkin ngomongin Ayub itu sekali ngomong dari depan tembus ke belakang, hatinya langsung belah dua, saudara ya. Bisa dibayangin nggak, saudara, bagaimana gambaran ungkapan cemeti lidah ini? Nggak ngerti lagi dia orang ngomong apa nih. Kalau sekarang cuma sekedar hoax, zaman ini cemeti lidah, waduh, itu membunuh orang satu kampung tuh bisa tuh. Tapi Tuhan ngomong, kalau kita menjadikan Tuhan tempat kita bersembunyi, persembunyian kita, sekalipun ada cemeti lidah yang datang dalam hidup kita, fitnahan, niat jahat, omongan jahat, segala macam itu kita dilindungi. Hati kita tetap penuh damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kita tidak mudah sakit hati. Kita dengerin orang gosipin kita ngomong, kamu tuh diomongin orang loh, langsung sakit hati biasanya kan. Ini cemeti lidah loh, saudara. Kita terlindung. Bisa ngerti kata-kata Bapak Ibu? Oke. 22. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Ya, jadi untuk masalah kelaparan, kita bisa ketawa, saudara. Kenapa? Daud ngomong begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku, katanya. Kenapa bisa begitu? Karena Daud mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan tempat persembunyian dia. Katakan amin sekali lagi yang ngerti. Oke. 23. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian. Kenapa kita harus buat perjanjian dengan batu-batu di padang? Banyak orang kena malapetaka, saudara, ya, tanah longsor, ya, gempa bumi. Ini termasuk malapetaka yang Tuhan janjikan untuk dilindungi. Dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Ya, binatang liar akan berdamai. 24.
engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Kemahmu itu tempat tinggal kita, mungkin rumah kita, usaha kita, toko kita. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa, saudara ya. Tuhan jaga, lindungi. 25, engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak. Keturunanmu menjadi banyak, saudara ya. Lihatnya ke Freddy, saudara ya. Keturunan menjadi banyak dan anak cucumu seperti rumput di tanah, subur, berhasil, sukses, berkembang gitu. 26, dalam usia tinggi. Usia tinggi ini apa nih? Lanjut umur, panjang umur. Ya sampai batas maksimal dalam hidup kita akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. 27, semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Nah, ini diajarkan oleh Raja Daud dan Ayub hari ini buat kita. Sekali lagi saya akan garis bawahi, kalau orang bijak boleh malapetaka, dia akan bersembunyi. Artinya apa, saudara? Biarlah setiap kita memiliki tempat persembunyian, yaitu Tuhan menjadi tempat persembunyian kita, karena kita mencari Dia. Katakan amin. Bagaimana kita bersembunyi? Kita sudah tahu tadi, yaitu mencari. Dan bagaimana kita mencari Tuhan? Yang pertama dengan kasih, yang kedua dengan pertobatan. Nah, itu yang bisa saya bagikan hari ini buat saudara. Biar kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin, Bapak Ibu. Oke, yuk kita akan tutup ibadah kita hari ini. Saudara yang di rumah, saudara siapkan hati saudara, tutup mata saudara, bereskan Alkitabnya, catatannya. Mari kita berikan waktu ini bagi Tuhan, saudara ya. Kita akan berdoa, kita akan cari wajahnya. Biar kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian bagi kita. Tak terbatas kuasa semua dapat kau lakukan. Apa yang mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Biar kami mau mencari wajah-Mu hari ini. Kami senantiasa berdoa kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau-lah tempat persembunyian kami, ya Abah. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari naikkan pujian ini sekali lagi, saudara. Katakan tak terbatas. Mari jadikan Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, maka Dia akan menjauhkan setiap malapetaka yang boleh datang, boleh menghampiri, yang boleh ada. Apa yang kulihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
Sekali lagi buat dia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena kesanggupan kami, tapi kami mau mencari wajah-Mu dengan kasih kami. Kami mau mencari wajah-Mu dengan kerendahan hati kami. Di dalam pertobatan kami percaya Engkau akan meluputkan dan menjauhkan setiap kami. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tangan kita. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, angkat hati kita. Mari berdoa saat ini. Percayai bukan kekuatan, bukan kemampuan, bukan gagah kita, tapi karena Roh Kudus yang akan menyertai, mengurapi, menuntun kita. Karena Tuhan kita jadikan tempat persembunyian, maka malapetaka akan diluputkannya. Banjir yang besar tidak akan melanda kita semua. Tuhan akan jauhkan kita dari segala kelaparan, dari segala hama. Bahkan apa yang Kau kerjakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang Tuhan berkati dalam setiap hidup kita, Tuhan akan buat itu bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Biarlah ada perlindungan, biar ada pembelaan dan pemeliharaan daripada Tuhan yang sempurna. Biarlah mari terus doa, ambil waktu untuk doa saudara. Berdoa dalam Roh Kudus. Syekera bakara lama taga syandara nada bayara kasih. Aku doa untuk umat-Mu ya Tuhan. Ada terobosan yang besar hari ini. Ada terobosan yang besar di bulan ke depan. Segala niat-niat dan maksud-maksud orang jahat kami sama-sama patahkan, kami hati, kami usir di dalam nama Yesus. Segala mara bahaya Tuhan dijauhkan daripada kami, diluputkan daripada kami ya Bapa. Biarlah ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada rasa aman, ada sukacita yang berlimpah-limpah yang Kau curahkan. Bahkan langit di atas kepala kami Kau bukakan, tingkap-tingkap surga dibukakan. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang turun ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Terus menteraikan Tuhan, jadi rema buat setiap kami. Sekali lagi kami mau katakan Engkaulah tempat persembunyian kami ya Tuhan, tempat perteduhan kami ya Bapa. Maka Kau menjauhkan kami daripada setiap malapetaka. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terus kami rindu untuk mencari wajah-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati sekali lagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan ibadah online ini secara langsung. Dan Kau juga akan memberkati mereka Tuhan yang menyaksikan siaran ulang. Biarlah berkat yang sama turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati dengan berkat 100 kali ganda, 100 kali lipat. Berkati yang butuh pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sakit Tuhan pulihkan. Kami mau katakan oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Dimanapun umat-Mu berada ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan Bapa. Yang kekurangan Kau berkati ya Tuhan. Pelihara umat-Mu dengan segala kebaikan-Mu Bapa. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kekasih Allah mempelai Kristus dimanapun saudara berada, biarlah sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa ini turun atas hidup saudara. Kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus
kuasa akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin, amin. Aku percaya